Halo sahabat MSCH, kembali lagi bersama kami MSCH ID dalam panduan aplikasi. Akses terlebih dahulu domain aplikasi Erapod yang sudah diberikan oleh tim mysch.id. Ini, kemudian klik enter. Kemudian yang pertama kita melakukan setting aplikasi. Yang pertama adalah setting sekolah. Yang tentukan nama sekolah, nama aplikasi, kemudian NPSN, kemudian informasi tambahan kurang lebih alamat sekolah, nomor telepon, email. Kemudian di sini ada maksimal upload di sini. Maksudnya adalah maksimal file yang dapat diupload oleh user. Ini bisa disetting. Di sini maksimalnya adalah 200 KB, berarti kurang lebih 2 MB, 2 MB. Kemudian ukuran kompres. Jadi semua file yang diupload di aplikasi ini akan terkompres otomatis oleh aplikasi dengan ukuran kompres 200 KB atau 200 KB. Kemudian di sini juga ada link halaman website dari sekolah, dari user. Kemudian di sini ada format gambar yang bisa diinputkan atau diupload di aplikasi. Kemudian di sini ada footer aplikasi, kurang lebih seperti itu. Jika form sudah diinput sesuai kebutuhan user atau sekolah, klik tombol simpan data di sini. Kalau berhasil akan muncul notifikasi di sini, berhasil mempengaruhi pengaturan. Kurang lebih seperti itu untuk setting sekolahnya. Menu ini kurang lebih hanya untuk sekedar identitas sekolah pada aplikasi. Kemudian ada konfigurasi di sini kurang lebih konfigurasi aplikasi Erapodnya. Jadi rapotnya mau diisi tanggal mulai kapan, bisa diakses oleh siswa kapan, seperti itu. Yang pertama adalah pilih tahun ajarannya, ganjil genap semesternya. Di sini akan tampil secara default adalah tahun ajaran yang aktif. Kemudian di sini ada tanggal PTS atau tanggal ujian. Kemudian di sini ada tanggal PTS kelas terakhir. Kelas terakhir di sini adalah tingkat paling akhir di setiap jenjang. Jadi kalau jenjang SD berarti kelas akhirnya adalah kelas 6, jenjang menengah pertama atau SMP adalah kelas terakhirnya adalah kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kemudian untuk jenjang menengah atasnya atau SMA, SMK, nanti kelas akhirnya di sini adalah kelas 12 atau kelas 3 SMA, seperti itu. Kemudian di sini adalah tanggal pembagian rapotnya. Kemudian di sini ada tanggal pembagian rapot untuk kelas terakhir, kelas paling akhir seperti di atas. Kemudian di sini ada tanda tangan kepala sekolah yang nanti akan ditampilkan pada halaman cetak rapot. Kemudian di sini ada nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, kemudian tempat surat lokasi dari sekolah atau kecamatan, seperti itu, yang akan ditampilkan pada tanggal di samping tanggal pada rapot, cetak rapot. Kemudian di sini ada tanggal kunci rapot. Jadi di sini kurang lebih tanggal kunci rapot di sini maksudnya adalah untuk membatasi guru atau jadi batas akhir guru menginputkan nilai ke menu aplikasi rapot di sini. Misalkan di sini tanggal terakhirnya adalah 30 Juli 2023 maksud saya. Jadi setelah pada tanggal 1 Agustus itu guru sudah tidak bisa lagi menginputkan nilai. Menu masih bisa dibuka tapi formnya tidak akan bisa diisi oleh guru tersebut. Kemudian jika sudah, klik simpan data. Seperti biasa kalau berhasil disimpan akan muncul notifikasi. Kemudian di sini adalah menu selanjutnya adalah setting sampul.
Ya, lebih di sini seperti ini. Yang pertama adalah title 1, judul 1, kemudian judul kedua, kemudian putar. Misalkan kita klik simpan untuk menyimpan settingan sampul yang sudah diinputkan sebelumnya. Ya, berhasil disimpan. Menu selanjutnya adalah setting kop surat. Kop surat di sini kurang untuk setiap dokumen yang dicetak oleh aplikasi ini akan menggunakan kop surat ini. Langsung akan real-time tertulis di sini. Kurang lebih seperti ini tampilannya nanti. Di halaman ini bisa diisi alamat. Tampilannya seperti ini. Nanti kop surat yang akan ditampilkan di sini. Kita juga bisa menginputkan logo dinas dan logo sekolahan. Ya, disimpan. Data berhasil disimpan. Nah, previewnya kurang lebih seperti ini. Untuk kop suratnya akan ditampilkan atau dicetak pada setiap dokumen yang keluar atau dibuat oleh aplikasi ini seperti pada tampilan di atas ini. Kemudian yang kedua adalah template raport. Jadi, template raport yang digunakan untuk aplikasi ini settingannya di awal di sini, tidak seperti di awal yang tadi. Di awal tadi hanya untuk memilih menu untuk men-setting kurikulum. Tapi untuk menggunakan kurikulum settingnya adalah di sini. Jadi pada aplikasi di sini untuk kurikulum itu digunakan bisa dipilih per jurusan. Jadi jurusan misalnya jurusan akuntansi di sini. Jenis penilaiannya tengah semester atau akhir semester. Di sini jenis penilaian di sini sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah ketika penilaian akhir semester pada cetak rapot akan menampilkan kolom kenaikan kelas. Tetapi pada jenis penilaian tengah semester tidak akan menampilkan kolom kenaikan kelas. Jadi misalkan untuk penilaian atau pembagian rapot akhir semester ganjil, jadi nanti bisa dipilih penilaian tengah semester di sini yang tidak menampilkan kenaikan kelas, kemudian pilih kurikulumnya di sini. Di sini ada kurikulum merdeka, kurikulum 13, kurikulum manual 1 dan manual V2 di sini. Untuk kurikulum merdeka nanti settingannya di awal dan kurikulum merdeka. Untuk kurikulum untuk setting di awal itu umum,
nanti bisa digunakan untuk 3 kategori atau 3 template kurikulum yang ada di sini, yaitu kurikulum 13, kurikulum manual 1 dan manual B2 seperti itu. Misalkan kita buat kurikulum merdeka, kemudian pada jurusan aplikasi perkantoran pilih semester, tempelnya kurikulum 13 di sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan untuk sekolah yang belum menggunakan penjurusan atau misalkan SD atau SMP. Nah, kami sarankan untuk sekolah yang tidak menggunakan penjurusan itu bisa untuk menu jurusan nanti bisa diinput sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan tingkat kelasnya. Kalau misalkan kelas 1 di sini jurusannya juga dibuat kelas 1, kemudian kelas 2 jurusan 2 seperti itu. Kemudian jika sudah, di sini ada menu preview untuk melihat rapot, cetak rapotnya, contohnya seperti apa. Di sini untuk cetak di sini bisa custom ya, Bu ya. Maksudnya custom adalah untuk menyesuaikan kebutuhan sekolahnya. Misalkan tidak menggunakan format standar atau sesuai dengan Kemendikbud, bisa kita custom sesuai kebutuhan sekolah untuk mencetak rapotnya seperti itu. Kemudian kita bisa simpan jika sudah melakukan pemilihan atau setting template per jurusan dan kelas, bisa disimpan data terlebih dahulu agar settingannya tersimpan. Klik simpan data, berhasil. Oke.